Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Ada halaman 16. Di sana ada teks bacaan PJOK, pertolongan pertama pada luka memar. Silahkan anak-anak baca secara mandiri teks bacaan tersebut. Kita lanjutkan pada bahasa Indonesia. Di sana ada teks bacaan Raja Bala Putra Dewa. Langsung saja kita bahas. Ayo berlatih. Nomor 1. Berasal dari dinasti manakah Raja Bala Putra Dewa? Seperti yang sudah ada di bacaan. Jadi Raja Bala Putra Dewa dari dinasti Syailendra adalah seorang raja terkenal kerajaan Sriwijaya. Nomor 2. Kapan Raja Bala Putra Dewa mencapai puncak kejayaannya? Jadi Raja Bala Putra Dewa dari dinasti Syailendra adalah seorang raja terkenal kerajaan Sriwijaya yang mencapai puncak kejayaan sekitar abad ke-8 dan 9 Masehi. Nomor 3. Sebutkan benda tertua tentang kerajaan Sriwijaya. Berita tertua tentang kerajaan Sriwijaya berasal dari seorang musafir Tiongkok bernama Ising pada tahun 671 Masehi. Berita lain berasal dari tahun 683 Masehi dengan ditemukannya prasasti kedukan bukit di Bukit Segunting dekat Palembang. Nomor 4. Jelaskan prestasi yang berhasil diraih kerajaan Sriwijaya pada akhir abad ke-8. Pada akhir abad ke-8, kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara, baik melalui Selat Sunda maupun Selat Malaka, Selat Karimata, dan Tanah Genting Kra. Nomor 5. Siapakah nama guru besar agama Buddha di Sriwijaya? Jadi di Sriwijaya terdapat seorang guru besar agama Buddha yang bernama Dharmapala dan Sakyakirti. Kita lanjutkan materi IPA. Cakram warna. Di sana bisa anak-anak baca tentang teks bacaan materi IPA tentang cakram warna. Selanjutnya, latihan pembelajaran 3. Nomor 1. Suatu jenis cedera pada jaringan tubuh yang menyebabkan aliran darah dan sistem kardiovaskular mengedap pada jaringan sekitarnya dan tidak disertai robeknya lapisan kulit disebut juga dengan memar. Nomor 2. Ciri-ciri memar yaitu ciri-cirinya adalah rasa nyeri dan perubahan warna kulit. Nomor 3. Raja Bala Putra Dewa dari dinasti Syailendra adalah seorang raja terkenal dari kerajaan Sriwijaya. Nomor 4. Peruraian warna putih menjadi warna pelangi disebut juga dengan dispersi. Nomor 5. Warna cahaya yang disebut warna monokromatik yaitu merah, hijau, dan biru. Bagian B, nomor 1. Apa tujuan kompres hangat pada luka memar? Jadi tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan darah lancar sehingga proses penyembuhan lebih cepat. Nomor 2, di sana ada kutipan teks tentang pembuatan candi. Langsung saja, siapakah tokoh utama dalam kutipan cerita tersebut? Jelaskan yang dimaksud dengan tokoh utama. Jadi tokoh utama itu adalah tokoh yang senantiasa ada dalam setiap peristiwa, banyak berhubungan dengan tokoh lain dan paling banyak terlibat dengan tema cerita. Berdasarkan kutipan cerita di atas, tokoh yang banyak berhubungan dengan tokoh lain dan paling banyak terlibat dalam tema cerita adalah
Bandung Bondowoso. Nomor 3. Apa ide pokok paragraf di atas? Jadi di sana ada teks bacaan lagi. Selanjutnya jelaskan yang dimaksud dengan ide pokok. Jadi yang dimaksud dengan ide pokok atau gagasan pokok adalah gagasan utama atau gagasan paling penting dalam sebuah paragraf. Ide pokok paragraf tersebut adalah ujian hidup seseorang. Ide pokok paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama awal paragraf, sehingga termasuk paragraf deduktif. Jadi untuk ide pokok ini juga bersifat umum dan dijelaskan dengan ide penjelas. Kalimat nomor 2, 3, dan 4 ini berisi penjelasan mengenai macam-macam ujian hidup seseorang. Nomor 4, jelaskan proses terjadinya pelangi. Ya, sudah ada di bacaan tadi. Jadi pelangi ini merupakan spektrum cahaya matahari yang ada di angkasa. Pelangi terjadi jika titik-titik air di angkasa terkena cahaya matahari. Titik-titik air itu akan menguraikan cahaya matahari menjadi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nomor 5. Sebutkan pertolongan pertama pada luka memar. Jadi untuk pertolongan pertama luka memar yang bisa dilakukan antara lain yaitu memberi kompres dingin dan mengistirahatkan bagian tubuh yang memar. Serta kita juga bisa mengkonsumsi obat pereda nyeri jika diperlukan. Ya, demikian anak-anak pembahasan kita pada pembelajaran 3 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.